Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3C terutama ya. Tetap semangat ya. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya untuk pembelajaran daring. Anak-anakku semua kelas 3C. Nah, marilah kita mulai pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada subtema 1, tema 1, subtema 1. Makhluk hidup di sekitar kita. Nah, makhluk hidup ini adalah satu. Apa anak-anak? Makhluk hidup yang dimaksud makhluk hidup apa? Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, tumbuhan, itu ya. Ya. Terus makhluk hidup ini juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya siapa yang tahu anak-anak? Ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu ada satu, yaitu bergerak, bernafas. Ada lagi apa? Berkembang biak, ya betul. Terus tumbuh, makan, terus peka terhadap rangsang. Nah, itu adalah ciri yang dimiliki oleh sebagian besar makhluk hidup. Nah, kita pelajari yang pertama, bergerak. Nah, makhluk hidup ini dapat bergerak dengan cara berbeda. Contoh, siapa yang tahu? Oh ya, manusia. Manusia berjalan menggunakan kaki. Sedangkan contoh lain, ikan berenang dengan sirip. Nah, kalau cicak, ya itu ada gambar cicak itu merayap di dinding. Iya betul. Nah, yang kedua, ciri yang kedua apa anak-anak? Ayo, yaitu bernafas. Makhluk hidup ini dapat bernafas. Nih, kita ketahui alat pernapasan hidup makhluk hidup berbeda-beda anak-anakku semua ya. Manusia bernapas dengan apa anak-anak? Siapa yang tahu? Manusia, iya betul. Manusia bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan, siapa yang tahu bernapas dengan apa? Ikan, iya betul. Ikan bernapas dengan insang. Ciri yang ketiga, tumbuh. Ya betul. Bagian yang ketiga adalah tumbuh. Makhluk hidup ini dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya apa anak-anak? Iya, tumbuh ini artinya tambah ukuran tinggi dan berat. Contoh, pada waktu kalian masih balita, bayi ya. Terus ada masanya anak-anak sampai kelas 1, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu juga ya. Ada contohnya lain pada hewan yaitu ayam. Ayam ini dimulai dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Ciri yang keempat, siapa yang tahu? Iya, berkembang. Nah, makhluk hidup ini dapat berkembang biak. Ya, berkembang biak makhluk hidup ini berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya apa anak-anak yang tahu? Yaitu memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan makan dan air. Ini seperti
manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Seperti kalian sarapan pagi, ya, tumbuhan perlu makan setiap pagi. Siapa yang setiap pagi menyiram bunga? Nah, itu contoh tumbuhan juga memerlukan makan dengan menyiram. Terus lanjut ke ciri yang peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang ini adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup ini terhadap rangsang ini berbeda-beda, anak-anakku. Contoh, kita ambil aja daun. Siapa yang tahu daun putri malu atau kumis kucing ya? Nah, daun putri malu kalau kita sentuh maka daunnya ini akan menutup. Begitu juga peka terhadap rangsang. Contohnya kalau manusia, ini contoh kalau kamu di luar terik matahari, kan terasa apa? Iya betul, kan terasa panas. Nah, itu berarti terpeka terhadap rangsang. Nah, anakku semua, dari penjelasan Pak Ki tadi, sekarang siapkan buku tugas kalian ya. Bagi sudah ada tugas, siapkan buku A dan buku B. Nah, ini ada latihan soal ya, ciri-ciri makhluk hidup dan membuat kalimat ya berdasarkan kata-kata berkembang biak. Itu buat kalimat apa? Terus bernafas, makanan, bergerak, tumbuh. Nah, selamat mengerjakan anakku semua. Semoga sukses ya. Tetap semangat. Bapak Ibu ya yang di rumah, terima kasih telah mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Tetap semangat gitu ya. Tetap semangat anakku semua. Dan terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.